Teman-teman, saya memiliki kabar yang unik sekarang dan lucu. Di mana kabar ini mengatakan bahwa Jindan keluar dari Asosiasi Dukun Indonesia adalah sebagai mata-mata katanya untuk memata-matai pergerakan Marcel Radival dan Dr. Richard Lee. Saya di bidang ini sebenarnya pengen ketawa ya, pengen ketawa juga. Karena apa? Peperangan sudah dimulai. Ibarat kita sudah mulai peperangan, namun di sisi lain, ini sebagai panglima perangnya membocorkan strateginya ke orang lain. Kan lucu. Oke, nggak perlu panjang lebar, kita langsung reaction saja seperti apa pernyataan beliau, kelucuannya. Jadi biar kita tuh bisa menyimak bersama-sama. Ini dia. Sebenarnya Jindan bukan beralih kubu ya. Ya. Gimana bang ceritanya bang? Jindan itu dipasang oleh Haji Ridwan. Sebenarnya hari ini baru saya buka. Dipasang oleh Haji Ridwan untuk memantau pergerakan Marcel Radival, si DC. Pokoknya 3 bulan ini harus beli mobil, setuju nggak? Dan Dr. RL. Kenapa kemarin? Satu nggak tidur 2 hari. Gak tidur 2 hari. Aduh, gak tidur 2 hari untuk memata-matai lawannya. Nah, ini yang saya maksud dari awal tadi. Ini yang saya maksud dari pertama tadi, yaitu di mana peperangan sudah dimulai, ya. Peperangan sudah dimulai, namun oleh panglimanya sendiri diumbar atau dibocorkan strateginya. Kan lucu. Saya pribadi nyimak video ini tuh pengen ketawa. Namun saya hanya ingin memberikan tanggapan, yaitu lucu-lucuan saja. Apa namanya itu, untuk berbagi tawa pada teman-teman sekalian. Coba lanjut. Dan Jindan tetap memberikan info pada kita. Ya, Nah, Jindan memberikan info katanya. Sangat berbeda sekali dengan perkataannya yang awal. Dimana di awal-awal kejadian ini, dia sudah mengecam. Terus dia membuat pernyataan-pernyataan seolah-olah dia sangat bermusuhan, berseberangan. Bahkan saya sampai buat video dimana di situ membuat thumbnail Firdaus Ewobo versus Jindan ya. Dimana di situ juga menjelaskan bahwa sangat kesel dan murka sekali Firdaus ini kepada Jindan. Dan sekarang malah membuat statement seperti ini. Kan lucu sebenarnya. Lucu. Dan ini di video ini juga dibuat lucu-lucuan. Coba lanjut. Lap lah mungkin ya, marah-marah mungkin ya. Marah-marah karena ditinggal lo. Berarti artinya di sini memang dia tidak beralih. Nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah juga. Telepon-teleponan juga. Oh, komunikasi berarti tetap. Ya. Semakin lucu kan? Kalau dari segi kelucuan mereka, saya pengen ketawa. Dari segi kelucuan mereka, saya itu pengen ngakak sebenarnya. Karena apa? Semakin hari tingkah mereka, perkataan mereka tambah ngalur ngidul, tambah kemana-mana ya, tambah tidak jelas. Tapi mereka di dalam segi hal yang lain mengungkapkan beberapa kalimat atau pernyataan yang berseberangan dengan Al-Quran. Itu sangat saya benci. Seperti kemarin di video sebelumnya, Firdaus Awiwobo ini menyebutkan bahwa Candi Borobudur, Candi Prambanan itu yang membangun siapa? Wali Allah. Nah, itu saya tentang. Kenapa saya tentang? Karena tidak mungkin para wali Allah itu membuat patung-patungan ya, seperti itu. Ya, karena tidak mungkin seorang wali Allah, ya, tidak mungkin seorang wali Allah akan membuat patung-patungan atau candi-candi di mana itu berlandaskan Hindu dan Buddha. Kita bisa melihat langsung seperti apa candi-candi itu. Nah, kalau perihal seperti itu sudah berkaitan dengan akidah. Saya marah di sana. Saya ingin berkata hal-hal yang mungkin kasar tapi tidak saya lakukan. Saya hanya melampiaskan kemarahan saya dengan tindakan dan dengan teguran saya. Tapi apa? Selama ini masih terus membuat ulah. Nah, dari segi ini kembali lagi pada topik bahwa di sini mengucapkan bahwa memiliki strategi untuk Jindan masuk kepada lingkup mereka sebagai mata-mata. Ya kan? Pelin-pelan kan? Menurut saya ini pelin-pelan dan tidak jelas arahnya mau kemana. Ya. Coba lanjut. Kiai juga kita sering tukar. Tapi karena beberapa waktu lalu kita memang sengaja lepas dia untuk. Oh, sengaja lepas. Bisa aja ente kadang-kadang. Lalu si Bang Haji Ridwan sendiri sudah menyatakan bang lewat video bahwa saya mengeluarkan Habib Salim Jindan dari keanggotaan FPAGI. Ya. Ya. Itu sandiwara semua itu. Sandiwara. Entertain.
Makanya saya kemarin bilang kepada teman-teman sekalian, saya tidak tahu arahnya ini mau kemana. Karena semakin hari mereka ini gak ada insaf-insafnya. Selalu saja membuat pernyataan atau statement yang tidak jelas, ngawur kemana-mana. Pernyataan yang menyelisihi Al-Quran terus. Saya benci sebenarnya, saya benci ketika mendengarkan pernyataan-pernyataan yang tidak jelas itu. Namun di sisi lain, kelucuan mereka, tingkah konyol mereka membuat kita sadar bahwa sebenarnya mereka ini sedang membangun gimmick untuk menaikkan nama mereka dengan cara yang lucu seperti ini, dengan cara komedian seperti ini. Sedangkan saya pribadi sebenarnya tidak ingin berlarut-larut ya. Namun ada saja gitu setiap hari mereka ini membuat hal-hal yang tidak jelas. Akhirnya saya membuat video lagi, dan video lagi. Agar apa? Agar ketika saya membuat video ini, orang-orang yang awam, saya tujukan kepada orang-orang awam tentunya. Agar orang-orang yang awam, saya jelaskan dengan secara logis, mereka bisa memahami dengan mudah apa yang saya ucapkan. Dan dengan hal itu juga, saya bisa mencerdaskan dan tentunya bisa memperingati diri saya sendiri untuk selalu menyampaikan sesuatu yang benar. Terlebih dari segi akidah ini, terlebih dari hal yang seperti ini. Karena memang saya sangat benci dunia perdukunan. Karena dukun-dukun itu halu dan halunya itu fatal. Kenapa saya bilang fatal? Memperselisih Al-Quran, ya, merasa mereka memiliki kekuatan yang dimiliki Nabi. Itu. Lanjut lagi, strategi katanya ya, sandiwara. Mau sampai kapan kalian bersandiwara? Ya, lanjut. Sandiwara berarti bisa. Ya istilahnya itu saya rasa sandiwara semua. Iya. Karena kita hubungannya tetap baik kok. Oh, Kita tetap katanya sudah gak ada hubungan lagi. Lanjut. memberikan informasi kepada kita. Informasi. Gerakan-gerakan mereka. Tapi indahan cicit bape paling tampan. Ente bangun. Memberikan informasi. Ibarat kita sudah melakukan perang, tiba-tiba panglima perangnya memberikan informasi bahwa ada penyusup. Dan penyusupnya tahu lagi siapa gitu. Ini kan lucu. Ya, sangat-sangat lucu. Mereka sedang melakukan lawakan yang luar biasa lucu menurut saya ya. Coba kita lihat seperti apa komentar-komentarnya. Umur segitu emang lagi lucu-lucunya. Jadi si Firdaus ini ibarat kata Danzo yang lagi nyuruh Jindan alias Itachi buat jadi mata-mata. Oh, ada wibu. Besok dah beda cerita lagi nih. Gejala awalnya apa bang? Oh, langsung di tag orangnya. Oke. Cukup. Nah, jadi teman-teman, saya di sini hanya mereaction dari segi kelucuannya saja. Karena memang yang diungkapkannya adalah sesuatu yang lucu. Ini adalah hiburan saja buat teman-teman sekalian. Untuk apa? Untuk meringankan, untuk memperingan gedek kalian dengan tingkah-tingkah para dukun ini sampai sekarang yang belum insaf-insaf. Entahlah kapan ini insafnya. Mungkin mereka lagi seneng. Kenapa nama-nama mereka lagi disebut di mana-mana, terutama Firdaus dan Gus Irfan. Ini berdua ini sudah sekarang jadi meme ini. Kenapa mereka yang paling unggul setelah Jindan keluar dari barisan mereka? Entah keluar beneran atau enggak, kata Firdaus jadi mata-mata. Saya tidak mau urus itu. Yang saya urus ketika kalian menyatakan sesuatu yang menyimpang, maka itu akan saya buat videonya. Yang saya urus, yang akan saya bicarakan adalah ketika kalian menyimpang dari segi ajaran syariat atau membuat pernyataan-pernyataan konyol yang memperselisih Al-Quran lagi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga ini bisa menghibur dan bisa membuat kalian tersenyum. Saya Heri Pras mengucapkan salam pencaksilat.